Rendaman yang saya lakukan menyambung Edison Natur yang sebelumnya. Kita ciptakan media lembab kawan dengan teknik seperti ini. Nah, tidak perlu teknik seperti ini menjadi paten, tergantung di mana sahabatku mempunyai benih tanaman umbi sente. Nah, ini setelah kita rendam beberapa waktu terjadi pengeroposan seperti ini yang sebelumnya tidak kita ketahui. Nah, seperti ini kawan. Ini penting untuk kita ketahui. Jadi standar berapa kita menancapnya nanti itu jelas. Ini yang paling penting kawan. Tapi ini bukan teknik yang standar harus seperti saya, tidak. Sesuaikan saja situasi kondisi di daerah sahabatku masing-masing, juga kondisi umbi itu sendiri. Beberapa teknik yang kita lakukan saya berikan sharing itu tidak harus semua mengikuti teknik saya, tidak kawan. Tetapi di saat saya berfokus pada ciptakan media lembab di pot macam-macam. Lembab karena bantuan suplai air yang cukup, lembab karena oksigen yang cukup, lembab juga karena matahari yang cukup, sekaligus ada ukuran di mana tanaman tersebut menerima energi matahari. Kita sesuaikan apa kawan? Sesuaikan dari tempat tanaman itu sendiri. Otomatis kalau tempatnya kecil, kekurangan air, nggak mungkin bisa sehat, terkena matahari, tersinari secara full dengan kondisi tempat lain-lain yang terlalu sempit. Oleh sebab itu terciptakan media lembab tentu kita sesuaikan kondisi kita sendiri, geografis kita sendiri, lahan sempit kita sendiri. Kalau sahabatku mengikuti sharing bagus terus-menerus seperti ini, kalau tidak dari awal tentu akan bingung. Oleh sebab itu sebanyak-banyaknya saya memberikan teori, saya memberikan teknik kawan, sekaligus dengan sampling-sampling yang sangat terbatas di 1-2 gitu saja. Yang penting kita akan terus membawa unggahan video saya menuju karya-karya nyata yang sesuai kemampuan dan ukuran saya sebagai manusia yang serba berkekurangan. Saya minta maaf sekali-kali kepada sahabatku. Juga sering saya utarakan bahwa saya adalah punya sampling terbatas, tetapi saya berusaha untuk membawa arah yang sangat real, seperti ciptakan media lembab. Tidak hanya untuk sente bercabang, tapi juga untuk pembenihan, untuk stek dan lain-lain. Juga teknik umbi sente bercabang yang sebelumnya tidak kita ketahui, hanya tumbuhan konsumtif kawan ini. Jadi kita mendapatkan dari mana, beli dari mana, menjual dari mana, ini bebas. Ini hanya kreatif kita. Kalau dijual dengan harga-harga konsumtif ya tentu saja di pasar-pasar, tempat-tempat jual beli tentu akan murah. Tapi dengan aslinya kreatif tanaman hias mengeluarkan tunas bercabang, tentu ada nilai-nilai jual yang lebih. Itu yang saya maksud. Kita sekarang kembalikan kawan ini ke tempat pembenihan baru agar keluar tunas umbi bercabang. Seperti biasanya kawan. Nah, ini kita ada ukuran untuk menancapkan. Jadi jangan sampai kita tuh salah teori. Perlunya perendaman untuk beberapa hari. Kadang-kadang seperti ini, yang tadinya seperti utuh ternyata ada kerowok seperti ini. Ini kalau tidak kita ketahui tentu nantinya tuh akan ada hambatan-hambatan yang tidak kita ketahui juga. Ini kita tancap seperti ini saja. Nggak usah kita potong akarnya dulu. Kita pendam seperti ini saja. Kita coba yang bagian atas nantinya semoga keluar tunas cabang. Perendaman yang kita lakukan tujuannya mengetahui standar ukuran umbi ini tentang kesehatannya. Jadi kadang-kadang ada pembusukan yang tidak kita ketahui.
Kita potong juga kawan pelepahnya, tinggalkan satu saja agar tidak terbebani ketika penyerapan di media yang baru. Penyerapan nutrisi di media baru tidak terbebani, tinggal satu saja lah. Kita lakukan pemotongan seperti ini. Ya, tinggalkan satu saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa siram air kawan, secukupnya. Kalau sudah seperti ini jangan sampai kekurangan air kawan. Tetapi ini sudah ditolong dari media bawah, ada penampungan air, kita aman. Tidak selalu kita menyiram harus 2 kali 3 kali, kecuali kalau tidak ada penampung air di bawahnya bisa kita siram sekali, 2 kali atau 10 kali. Tapi ini mengingat bahwa ada penampung air, jadi kita aman kawan. Kita tambah lagi air nggak apa-apa. Nah, kita tambah lagi air. Apalagi ini banyak mengundang lumut, tentu lembab itu akan sangat terasa pada zat air yang kita gunakan. Tentu kita menempatkan tanaman ini di habitat yang lembab kawan, maksudnya bersama tumbuhan-tumbuhan lain yang lingkungan yang lembab atau tempat yang lembab yang kita ciptakan. Media lembab dengan sistem-sistem yang kita berikan sharing, di mana bagian bawah ada penampung air, itu sangat efektif kawan. Bahkan termasuk tumbuhan jenis ini, tentu ini kedepannya juga akan kita sharingkan. Akhirnya kita mengetahui persis di mana sebuah tempat habitat yang cocok untuk jenis tanaman seperti ini. Itu perlu kita ketahui agar dimanapun kita bisa melakukannya, itu yang kita maksud. Dari mana tanaman ini atau jenis tanaman apapun, itu berapa suhu yang diperlukan, cara merawat medianya itu apa, kenapa harus dibentuk teknik lembab. Kalau memang kita asal-asalan, mungkin jenis tanaman seperti ini akan sulit menemui tingkat kesuburannya. Ini maaf kita katakan seperti ini, kita media alami kawan. Kita tidak menggunakan pupuk-pupuk, obat-obat yang berbau kimiawi yang bisa mematikan reaksi mikroba tanah atau aktivitas biologi tanah. Tidak kawan, kita media alami. Justru semuanya itu akan seimbang. Saya punya beberapa tanaman kawan, umbi sente ini cepat sekali pertumbuhannya, bahkan hanya beberapa bulan, 6 bulan saja dari kecil akan nampak selengan orang dewasa. Ini nantinya juga semua akan kita ciptakan menjadi umbi sente bercabang. Bahkan seperti ini nampak kurus kawan, coba lihat. Lah umbinya besar, selengan orang dewasa. Ada berapa ini? Ada 2. Yang bawah juga ada yang lain. Jadi merawat, menumbuhkan tanaman ini cepat subur itu mudah sekali. Tetapi kreatif untuk menjadikan tunas cabang di atas media itu memang kita perlu teknik, perlu teori yang benar. Baiklah para sahabatku, demikianlah sharing saya media lembab, dan kita sudah membuktikan berhasil tumbuhnya tunas baru di atas media tanam yang kita sebut tumbuhan sente bercabang. Kreatif di lahan pot, lahan sempit, sangat cocok sekali. Kita ciptakan media lembab. Semoga bermanfaat.